semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Pau Handmade. Nah, kali ini kita akan membuat DIY gift untuk Valentine ya teman-teman. Jadi stay tune. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum klik subscribe channel kita, jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membuat magnet berbentuk cookies ya teman-teman, dengan menggunakan teknik rajut amigurumi. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu untuk bahan-bahan yang dipakai. Yang pertama kita pakai benang soft cotton big ply dari Cute Pau Handmade ya. Warnanya adalah di sini kita pakai light peach teman-teman, light peach. Lalu di sini kita pakai warna walnut brown. Lalu kita juga pakai benang soft cotton big ply warna rose pink. Di sini saya pakainya sedikit aja. Lalu kita perlu dacron atau polyester fill. Lalu kita perlu gunting, hakpen. Di sini kita pakai ukurannya 6 atau 3,5 mm ya teman-teman, atau menggunakan ukuran yang sesuai dengan benang yang kalian pakai. Kalau di sini saya pakainya adalah tulip Etimo Grey teman-teman. Ini juga tersedia di website kita. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari alat dan bahan rajut, jangan lupa mampir ya ke website kita cutepauhandmade.com. Di situ kita sediakan lengkap banget untuk alat-alat rajut maupun bahan-bahannya teman-teman. Nah, bisa juga ini kalau kalian pakai merek lain nggak masalah. Lalu kita pakai juga mata tempel, ukurannya 8 mm teman-teman. Ini juga ada di website kita. Lalu kita pakai jarum tapestry. Kalau di website kita ini ada 3 ukuran teman-teman, jadi mulai dari big, medium, dan small. Nanti kita akan pakai yang size medium. Lalu stitch marker. Lalu juga ini teman-teman magnet ya. Jadi ini nanti akan kita tempel di bagian belakang amiguruminya. Dan jangan lupa juga kalian sediakan lem, boleh lem uhu ataupun lem tembak. Kalau saya ini sarankan pakai yang lem tembak karena lebih kuat ya teman-teman. Nah, semua bahan-bahan ini ada di website kita. Jadi kalian tinggal masuk ke web, lalu klik menu shop, lalu bisa pilih kategori yang diinginkan. Misalkan benang ini ada di kategori benang rajut big ply. Lalu yang untuk alat-alat yang lainnya ada di kategori alat dan bahan rajut ya teman-teman. Jadi bisa kalian cek juga kalau kalian mau membuat menggunakan yang sama persis dengan kita. Oke, kita langsung lanjut aja ke tutorialnya ya. Nah, jadi kita ambil warna light peach ya teman-teman, lalu kita buat dulu magic ring. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara magic ring bisa cek di video tutorial kita sebelumnya. Ini langsung saya praktekkan. Ekor pendek di depan, disilangkan seperti ini. Lalu kita ambil hakpen, kita masukkan dari kaki sebelah kanan ya teman-teman, di bawahnya kayak gini. Lalu kita ambil kaki sebelah kiri seperti ini. Lalu kita kaitkan satu kali lagi dan kita tutup. Nah, ini sudah jadi yang namanya magic ring. Kita lanjut ke round 1. Cara memegang benang seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita instruksinya untuk round 1 adalah kita single crochet 6 kali di dalam magic ring. Jadi cara single crochet kalian bisa lihat di video tutorial kita yang tentang basic stitch ya teman-teman. Seperti ini caranya. Masuk ke lubang, kait 1 kali, lalu kait 1 kali lagi dan kita tutup. Saya ulang seperti ini, lalu ditutup. Nah, ini saya sudah membuat 2 single crochet teman-teman. Kita buat sampai 6 single crochet. Ini saya sudah buat 6 ya teman-teman. Kita hitung dari horizontal V yang ada di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika sudah oke, maka kita pasang stitch marker di stitch terakhir seperti ini. Lalu kita bisa tutup magic ringnya dengan cara menarik ekor pendeknya sampai menutup. Nah, seperti ini. Sambil kita usahakan agar stitchnya ini tidak terpuntir ya teman-teman. Lanjut ke round 2. Jika sudah, kita akan masuk ke V yang pertama itu, yaitu ini ya teman-teman. Jadi kita lakukan instruksinya adalah increase sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Nah, ini saya masuk ke sini seperti ini.
lalu kita increase. Nah, cara increase itu seperti apa? Increase itu mudah banget, kita tinggal lakukan single crochet 2 kali pada lubang yang sama. Jadi ini saya kan sudah buat 1. Nah, saya masukkan lagi di lubang yang sama, yaitu di sini. Nah, seperti ini. Atau ini saya contohkan lagi di sebelahnya ya. Nah, single crochet 1, lalu kita masukkan di lubang yang sama 2. Nah, ini sudah membentuk yang namanya increase. Jadi ini kelihatan ya teman-teman, 2 V horizontal masuk ke lubang yang sama. Terakhir ini dilepas stitch markernya, lalu kita increase juga di stitch tersebut. Nah, jika sudah, jangan lupa dikembalikan dipasang. Kita lanjut ke round 3. Oh ya, jangan lupa dihitung teman-teman, jumlah stitchnya pada round 2 adalah 12. Jadi kita bisa hitung horizontalnya ini 1, 2, 3 seperti itu sampai 12. Dipastikan ya. Jadi untuk round 3 instruksinya adalah single crochet 1 lalu increase dan diulang sampai kembali ke stitch marker. Jadi caranya adalah ini, di sini kita SC1 seperti ini, lalu di sebelahnya baru kita lakukan increase, yaitu 1 lubang diisi 2 SC. Nah, seperti ini. Diulang. Untuk round berikutnya instruksinya adalah SC2 lalu increase ya teman-teman. Nah, tapi sekaligus di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat lingkaran yang tidak heksagonal gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya itu nanti akan seperti ini, tidak terlalu persegi 6. Jadi untuk teman-teman yang mungkin biasa membuat amigurumi dengan kelipatan 6, itu bentuknya dia itu akan seperti bentuk segi 6 ya, nggak bulat. Nah, saya tunjukkan caranya kalau saya gimana supaya dia bentuknya lebih bulat. Jadi ketika kita pada increase yang genap, misalkan ya ini SC2 lalu increase, itu di sini saya buatnya SC1 lalu increase, lalu di sebelahnya kita tetap seperti biasa SC2 increase SC2 increase sampai kembali ke sini. Nah, nanti terakhir itu akan menyisakan 1 kosong teman-teman. Jadi di terakhir itu nanti baru kita SC1. Jadi anggapannya SC1 increase lalu SC2 increase SC2 increase sampai increase terakhir itu di sini, lalu di sini kita SC1 gitu. Jadi ketika pada round yang genap itu kita lakukan, kita bagi 2 gitu teman-teman. Misalkan ya SC4 increase gitu ya harusnya, maka kita lakukan SC2 dulu increase, lalu SC4 increase SC4 increase, terakhir nanti kita SC2. Nah, itu akan membantu supaya increase-nya itu tidak berada di tempat atau spot yang sama teman-teman. Jadi bentuknya akan lebih berupa lingkaran seperti itu. Jadi ini saya contohkan, harusnya kan kita SC2 increase. Nah, ini saya SC1 dulu lalu increase kita teman-teman, lalu di sebelahnya lagi saya SC2 increase. Nah, ini SC2 nya saya ulang, SC2 increase, terakhir seperti ini teman-teman. Increase-nya itu di sini, bukan di stitch marker gitu ya. Jadi terakhir baru kita SC1 gitu. Lalu jangan lupa ini dipasang lagi. Nah, untuk instruksi round berikutnya adalah single crochet 3 kali lalu increase, single crochet 3 kali increase teman-teman sampai kembali ke stitch marker. Lalu instruksi berikutnya lagi kita SC4 increase tapi dengan metode staggered seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita SC2 dulu increase baru SC4 increase dan diulang sampai kembali ke stitch marker. Oke, bisa dilanjutkan teman-teman. Nanti untuk ini ya, jadi untuk biskuitnya ini nanti kita akan membuatnya itu 2 part, jadi depan dan belakang. Untuk part yang depan bisa kalian potong aja seperti ini teman-teman, lalu nanti di fasten off gitu ya. Nah, untuk yang bagian yang satunya lagi itu jangan kalian fasten off karena nanti kita akan sekaligus menyambung ya teman-teman. Jadi jangan di fasten off dulu. Nah, seperti ini hasilnya jika sudah ya teman-teman. Ini saya copot stitch markernya. Ini jangan kita fasten off, jangan dipotong dulu.
Lalu bisa kalian lanjutkan untuk membuat bagian wajahnya ya teman-teman. Jadi usahakan bagian sambungan ini nanti ada di bagian bawah. Lalu kita ambil benang warna walnut brown. Lalu ini bisa kita potong ya teman-teman, kira-kira aja panjangnya. Lalu bisa kita ikat mati di bagian ujungnya. Dan kita masukkan ke tapestry needle. Prinsipnya tinggal kita sulam aja seperti biasa. Kalau misalkan kalian merasa satu strand ini kurang, bisa didobel seperti ini. Nah ini ya, random aja masangnya choco chipnya. Dan choco chip ini bebas kalian mau buat depan belakang atau cuma depannya aja. Kalau misalkan lebih lucu sebetulnya ini ya depan belakang ya teman-teman. Tapi di sini saya contohkan hanya bagian depannya saja. Gak boleh. Maaf ya teman-teman, udah iklan. Nah ini bisa dilanjutkan, terserah kalian mau seberapa. Ini bisa kita ikat aja di belakang untuk warna coklatnya, diselipkan seperti ini, lalu kita ikat. Jika sudah, bisa digunting. Ini ya teman-teman, untuk ininya dulu, matanya dulu, ini kita lem. Kalau misal kalian merasa mata ukuran 8 mm ini terlalu besar, kalian bisa pakai ukuran 6 mm ya teman-teman. Sambil kita tunggu kering, bisa kita ambil benang warna pink ya, rose pink ya teman-teman. Ini kita potong juga kira-kira aja. Ini tadi saya buat dengan warna rose pink, itu dengan teknik yang sama seperti saat kita membuat choco chipnya. Jadi kita ikat dulu bagian ujung benangnya, lalu kita seperti ini ya, lalu kita sulam di bagian pipinya kayak gitu. Nah nanti ini bisa kalian juga tambahkan dengan senyum warna hitam ya, dengan benang warna hitam itu boleh. Selanjutnya kita bisa langsung lanjut untuk menyambung cookiesnya ya teman-teman. Jadi untuk yang bagian belakang tadi kan seperti ini. Nah ini bisa kita tarik dulu ke belakang seperti ini teman-teman, untuk menyembunyikan benangnya. Lalu bisa kita masukkan aja di dalam seperti ini, lalu kita paskan dengan yang bagian depan ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi kayak kita sandwich gitu. Lalu langsung aja kita ini teman-teman, kita sambung. Caranya adalah seperti apa, kita langsung masuk ke stitch berikutnya ini ya, lalu kita slip stitch tapi kita tembuskan sampai ke bagian yang belakang. Usahakan bagian sambungannya itu sama ya teman-teman, di bagian bawah supaya nggak terlalu kelihatan. Nah kayak gini caranya, ini saya kaitkan, tarik keluar. Nah seperti ini. Jika sudah, bisa langsung kita lanjut ke stitch berikutnya, tembuskan sampai ke yang bagian belakang. Jadi ini ikut bergeser juga teman-teman. Nah ini. Lanjut terus sampai ke samping-sampingnya. Nanti kalau misalkan kita sudah sampai pada kurang lebih setengah atau 3/4 dari cookiesnya ini bisa kita isi dengan dakron teman-teman, tapi nggak usah terlalu banyak. Ini seperti ini sudah menyambung. Nah ini hasilnya teman-teman, kurang lebih kita sudah jalan 75% atau 3/4. Ini bisa mulai kita isi dengan dakron, nggak perlu terlalu banyak ya teman-teman, saya cukupnya aja. Nah, jika sudah dirasa pas, nah ini saya lanjutkan. Nah seperti ini. Jika kita sudah kembali ke titik terakhir, nah ini bisa kita fasten off, lalu kita tarik ini
Setelah itu kita masukkan ke tapestry needle dan kita sembunyikan di bagian dalam. Gitu ya. Jadi sambil ini terakhir kita tutup lagi. Nah, seperti ini lalu kita sembunyikan ke bagian dalam. Itu ya teman-teman, lalu ini digunting. Nah, sudah selesai, kita tempelkan untuk magnetnya di bagian belakang ya teman-teman. Bisa pakai lem uhu maupun lem tembak, tapi sebetulnya saya lebih nyarankan pakai lem tembak karena dia lebih kuat. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini adalah cookies yang cocok banget buat dipakai sebagai Valentine gift. Jadi nanti kita akan buat couple-nya teman-teman. Jadi milk and cookies bisa dijadikan kado couple untuk orang kesayangan kalian ya. Jadi seperti gambar ini, the cookies to my milk. Selamat membuat gift untuk kesayangan kalian ya. Jangan lupa klik like video ini jika kalian suka, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video tutorial kita berikutnya. Happy Valentine!